Sa'ah yang kedua, karena setelah ditentukan dalam ketentuan dan pemilihan, yaitu Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, kalau istilah dalam kajian adalah ini merupakan sebagai murajih. Artinya apabila perselisihan antara satu dengan lain, maka dengan sendirinya adalah itu soal biasa. Tetapi yang mana katanya cok, ada kala Nawawi, ada kala Rafi'i, bahkan tingkat akhir apabila dua ulama tersebut sedikit pergeseran dan perbedaan pemahaman, maka adalah muqaddam paham yang diberikan oleh Imam Nawawi. Oleh kerana demikian, para hadirin sidang jemaah dan peserta yang kami muliakan, kita ulangi kepada penjelasan pertama, yaitu pada orangnya adalah muzakarah, kan pada orangnya adalah munadharah. Oleh kerana demikian, kita sebagai peserta dan demikian pula yang turut hadir, yang tak saksikan pula adalah muzakaratun, dan hana perlu terdengar adalah dan hana perlu memang terhadiri untuk menyaksikan munadharah. Lain muzakarah dan lain adalah munadharah. Kalau munadharah adalah mentinggi-tinggi bidali dalam satu persoalan, tetapi muzakarah adalah memberi jawaban dari pertanyaan yang telah diajukan. Maka karenanya adalah dalil yang telah diberikan oleh pemateri yang pertama sebaiknya merupakan dalil tambahan, bahkan jangan merupakan dalil adalah bantahan apa yang telah disampaikan oleh pemateri pertama. Hal ini adalah bukan muzakarah, tetapi sudah mengalih kepada munadharah. Para hadirin dan kaum muslimin yang kami muliakan, mengingat 5 buah persoalan. Yang pertama, pangkat atau derajat anak yatim 1, pangkat dan derajat anak zina 2. Menurut pemahaman dan tulisan adalah manakah yang lebih mulia di sisi Allah, lebih ke anak yatim pun lebih ke anak zina, atau bahasa orang di samping jih yatim hana sampai dikata jih hana bangsa. Maka dengan sendirinya tentu secara lahir pertanyaan adalah derajat anak yatim dengan kemudian koma dengan anak zina. Dengan sendirinya dua anak tersebut, yang satu sisi hana ayah dan yang kedua adalah hana gekena ayah. Yang pertama yatim, ayah nafsi dan ayah yang secara syariat sudahna, tapi jih ayah akan meninggal pada usia dalam taklif. Dan yang kedua anak dina, sama dengan ayah hana, ayah yang nasab hana. Maka dua macam anak tersebut, di satu sisi na ayah tapi hana kekirang, di satu sisi na ayah tapi hana li macam usia ubud, yang dah lebih derajat pandangan tinggi di pada dalam penilaian Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagai tabaruk lontuan mulai adalah dari yang bertua lah kawan yang kehadir. Padahal lebih usia abu di Madinah. Sebagai berkat, marilah kedanya jawaban dan kedanya dengar jawaban daripada Abu Minah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Yang ulun tuan hormati Abu Kedua selaku pimpinan pesantren dan selaku ketua daripada panitia muzakarah Bauronyo. Kemudian yang ulun tuan hormati para pemateri dari abu-abu yang ketika tempatnya yang kadu di hadapan Getanya Bandung, yaitu di atas pentas. Kemudian yang selanjutnya yang ulun tuan hormati kepada seluruh para hadirin hadirat yang merupakan undangan untuk mendengar dan mengambil faedah daripada muzakarah yang Bauronyo. Alhamdulillah muzakarah Bauronyo lain daripada yang lain, karena semua orang harus pakai masker. Yang pas disebut amma ba'du faya ayyuha ashabal masakir rahimahullah ta'ala. Adapun kemudian daripada itu, wahai pemilik masker yang dimuliakan Allah. Ini satu. Yang kedua, kita telah mengamalkan perintah daripada pimpinan kita, yaitu orang yang tertinggi dari kita di Kabupaten Bupati, untuk melakukan 3M, yaitu memakai masker, kemudian mencuci tangan, kemudian menduduk duduk berjarak nak temete. Maka engkalan tika mulung ji nak temete pipi hurau baru alhamdulillah.
Hanya wajib kita patuh kepada pemerintah sesuai dengan firman Allah, ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri yang ke dalam kabupaten, bupati. Ma dalam kampung kecil. Ni gekele kecil, tanya gotong royong ronyo. Wajib gotong royong. Ni ana dosa untuk menggugurkan dosa laki izin bagi kecil. Si lain hanam temunjak ronyo. Apa yang tergotoh ben bloi kepada orang yang gotong royong. Alhamdulillah katro perut tanya urungnya nak kerja. Kemudian Elon Tuan terpilih Elon sebagai Imam Rafi'i karena yang tertua. Kemudian Abu Hasbi Daud Hasbi sebagai Imam Nawawi kerana lebih muda. Tapi ganti lebih tuanya, lebih malim kan. Tetapi kerana Tuhan umum anda. Memang ulun doang ka teruk Madinah Mekah belajar dalam jangka 30 tahun. Selain dari Labuan Haji 15 tahun kita kuning. Kemudian pedang pesantren di Banda Aceh dan Aceh Besar. Sedangkan Tengku Daud Hasbi banyak hanya pakai pesantren tetapi adalah kalau pedagang keliling pada khutbah nagonya Aceh Utara, Aceh Timur, Jumala Amal nagonya makan pedagang keliling pesantren yang jauh limpu mana. Alhamdulillah, tapi terangkat sebagai Imam Nawawi. Jadi masalah ronyo yang kegelakai kepada ulun tuan, siapakah yang lebih mulia di sisi Allah antara anak yatim dan anak zina? Kedua-dua anak itu dalam suatu bidang sama, tama-tama anak ayah. Tabuh anak ayah ke bibir karena abi humu, tabuh anak ayah tapi pura-pura, pekan pura-pura anak mengkawin. Lahir ji, anam to ayah ji. Nyan tabuh segi taban, tabuh segi dihukum mungkin anak taban. Berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quranul Karim, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah adalah yang lebih banyak takwa. Apakah anak yatim lebih banyak takwa? Dia yang lebih mulia. Atau anak zina yang lebih takwa? Dia yang lebih mulia. Jadi dengan qata' nazar kepada tidak ada bapa, kepada bodi anak zina itu tanpa ada pengaruhnya dengan orang tua, menjadi lebih takwa, ji lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Anak yatim hana mengitmayang petang, wata pitang taputan. Yang lebih mulia anak dia anak zina. Tapi apabila anak zinanya hana itmayang, hana takwa lah, yang na anak yatim lebih mulia anak yatim. Apabila taban-taban bandua anak yatim pina temayang, anak zina pina temayang. Tentu tak bawa ukuran sama. Tetapi ada bidang lain yang tidak sama, yaitu di segi nasab. Menyatanya berkahwin anak dengan anak yatim, alhamdulillah hana beda pendapat. Tapi menyetap kahwin dengan anak zina, nyan nasabi hana get. Maka gekun di dalam hadis, tungkahul mar'atu li aba'in li jamaliha wali maliha wali nasabiha. Nasabnya hana. Itu yang tepon nya anak ramjadah itu. Betul Aceh? Ramjadah. Yang singkatan dari haram. Alan jadah. Agak harum nek-nek je. Ramjadah itu orang Aceh. Nya hana dalam bahasa Arab, kecuali bahasa Arab dibuat-buat. Ya, jadi insya-Allah dalam halnya tergantung kepada yang lebih takwa. Tetapi kalau melihat kepada ayat yang lain, wa atul yatama amwalahum, berikan kepada anak yatim harta-harta mereka itu. Itu ada sebutan di dalam Al-Quran. Banyak masalah yang menyangkut dengan yatim. Wala ta'kulu amwalal yatam zulman, innama yakulu fi butunihim nara. Banyak ayat. Tapi kalau anak zina ini tidak ada ayat. Maka kita hukumkan bahawa anak yatim itu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena banyak diulang-ulang di dalam Al-Quran, sementara anak yatim tidak ada. Untuk sementara demikian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam jemaah yang terhormat. Jawaban yang disampaikan oleh Abi adalah nalih sisi. Sisi pertama sama-sama hijrah dalam taat. Sisi yang kedua berbeda hijrah dalam taat. Sisi yang kedua hijrah hana hijrah dalam taat. Orang yatim yang hana memang yatim asli yang lagi maklum na taat. Anak yatim yang hana ihi ayah hana taat balik. Yang kedua yang hana ayah hijrah taat, yang hana kira kaya hijrah taat. Itu satu penjelasan Habib. Lalu kemudian di sisinya adalah di sisi nilai dengan adalah akhir hayat dengan Allah. Tetapi nilai itu ada dua, nilai secara syariat dan nilai secara adalah hakikat. Itu nilai secara hakikat tamang Tuhan dalam syurga. Itu mungkin secara pandangan lahir kita yang sebagai orang biasa dah yang lebih baik. Menyatakan dalam bahasa Rasulullah adalah ana abul limalla abalah. Maksud dengan limalla abalah kan ayahnya hana yum, tapi ayahnya hana lain ku. Maka karenanya adalah baginda Nabi menjamin adalah lon ayah anak yang kah hana le ayah kah meninggal. Hanya dapumum sama makna lon ayah anak yang hana ayah karena hana yum ayah. Maka karenanya dua sisi. Ini yang kena jawab oleh Abi adalah, maka juga inilah kesimpulan yang dinyatakan oleh Abi dalam sisi nilai bantang camang syurga dengan hana dah yang kena akramakum indallah, itulah yang memang yang berikram. Tetapi dalam sisi pandangan dunia, karena wa'atul yatama dan seterusnya, itu yang menyangkut adalah hak kedanya sebagai pelayan manusia dengan manusia. Karenanya sebagai kesimpulan yang disampaikan oleh Abi adalah yang persoalan kedanya yang tanya mungkin Abi, apakah bak nilai dunia atau lebih mulia atau memang bak nilai pribadi dihi dengan Allah Ta'ala. Kedua-duanya mungkin sudah tercakup dalam perkara yang kena jawaban oleh Abi. Sekaligus karena pada orangnya adalah kan munakadarah dan mudakarah, sekali terus yang lakukan adalah paling-paling kita ada satu pemateri dengan pemateri yang lain untuk mengaku supaya waktu tersingkat bacut kembali kepada pengesahan. Mengingat yang beri jawaban adalah Imam Rafi'i, maka dengan sendiri hanya lain yang memang untuk pengesahan harus Nawawi. Maka karenanya lentuan lekai Abu Ibn Nawawi yang kena jawab oleh Imam Rafi'i nadawa. Anak dawang betul. Ya sudah, alhamdulillah anak dawali ni ko. Jadi Nawawi ka ketok boleh anak dawali BOP masing-masing tinjauan ko. Tinjauan Nawawi adalah perkara yang kagak beri saran dari Abi sebagai Imam Rafi'i di dalam sebutan kan dalam artian yang dirabu Imam Nawawi hanya bagaimana kena dua itu salah ko. Tapi adalah di dalam adalah pengangkatan sebagai tempat masnad kembali, maka Nawawi telah menyetujui sama dengan ittifaq Nawawi dengan Rafi'i keakuan itu. Para hadirin, beginilah kesimpulan yang pertama. Menyatakan najrah anak yatim ibadah jina jih dengan Allah. Najrah anak yang hanaya jih na taat jirah dengan Allah. Idonya dalam pelayanan pakri ledanya yang negeri Nabi lon ke gelantoyah anak yang kehanaliyah. Hana negeri Nabi lon ke gelantoyah anak yang hana kenayah itu. Jadi baik fikir dengan nikahnya anak yatim pi Nabi tukang tanggungkan ayah jihana nikah dan terus ayat. Mudah-mudahan dengan jawaban Nabi dan dengan pengesahan Imam Nawawi insyaallah merupakan satu kira-kira kesimpulan yang ada pada orangnya. Sudah, terima kasih. Yang kedua adalah seseorang meninggal mengucapkan pada akhir nafasnya la ilaha illallah. Orang yang meninggal dalam bahasa baginda Nabi, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Maka mengenkannya pertanyaan, meninggal mengucapkan pada akhir nafas la ilaha illallah. Kan orang baca la ilaha illallah ba'dikir, kan katanya baca la ilaha illallah ba'adhan. Tetapi la ilaha illallah yang diucapkan oleh seorang manusia habisnya adalah meninggal. Makna meninggal hanali suara atau memang meninggal kontan secara mufhum tutur senelih la ilaha illallah alanya layu wa Allah Ta'ala yang ditanyang didengku sira orang meninggal dengan mengucapkan pada akhir kata la ilaha illallah satu, dan yang kedua seseorang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, apakah sama atau berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala?
Artinya kalimat yang pertama mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah, kemudian meninggal. Kemudian kira orang yang tutup kata haji la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu meninggal. Apakah walaupun bahasa Nabi dua macam, ujung jih sama, maksud sama, dakhalal jannah bighairi hisab, atau memang dakhalal jannah tetapi kadang-kadang Nabi bighairi hisab dan nanya hisab. Mungkinnya penjelasannya akan diberi jawaban oleh Abi di Lumangen. Mohon Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah, amma ba'. Yang ulun tuan muliakan Abu pimpinan dayah dan juga kepada Abu di Belanjurun sebagai moderator, dan kepada seluruh para abu, para abi, pematri pada orang yang mulianya, dan kepada seluruh para jamaah sekalian. Baiklah, Tuan Cijau, tentang persoalan yang berkenaan persoalan seseorang meninggal mengucapkan pada akhir nafasnya la ilaha illallah, dan seorang lagi mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apakah sama atau berbeda di sisi Allah? Maka dalam hal tersebut dan catat dalam sebuah catatan dalam hadis yang dikirim oleh Rasulullah, si berangkas yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah maka orang tersebut masuk surga, karena tidak ada dalam hadis yang mengharuskan menambah kalimat. Sesuai lagi yang disampaikan oleh Abu, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah ay ma'al faizin kita malam, beserta orang-orang yang kemana. Tetapi disunatkan untuk mentakdirkan Muhammadur Rasulullah apabila ditakdirkan kepada orang mukmin. Orang mukmin dalam keadaan muhtazar, yaitu ini menghembus nafas penghabisan. Ya. Adapun apabila dia tatalkin kepada orang kafir, maka harus ditalkinkan dengan syahadah yang sempurna. Seumpama dalam riwayat, tatkala Abu Talib sebagai paman daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin menghembus nafas penghabisan, Rasulullah memerintah kepada Abu Talib untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Akan tetapi ketentuan di sisi Allah memang demikian, Abu Talib tidak mengucapkan kalimat syahadat tersebut, dalam riwayat kepegah karena malai kepada kaum. Maka dalam hal tersebut orang yang muhtadar, orang yang menghabiskan nafas penghabisan, dia tak ucapkan la ilaha illallah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa tidak ada perbedaan di sisi Allah bagi orang yang mengucapkan kalimat la ilallah dengan yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Hanya perbedaan. Artinya di sisi Allah tetap yang disampaikan oleh Rasulullah dakhalal jannah. Kemudian dalam syarah Nawawi yang telah kemah Imam Nawawi Kamalangkahi, Imam Nawawi berkata, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, dakhalal jannah, masuk surga. Kemudian untuk ketengok analisa, bahkan sampai terjadi mengucapkan kalimah la ilaha illallah selain daripada masalah ketentuan Allah, karena ketengok terbiasa dalam kehidupan, ketengok mengucapkan la ilaha illallah
sebagaimana dalam penyampaian Abu dalam kata sambutan bagaimana selalu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka dalam hal tersebut juga Rasulullah mengatakan jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Karena iman kita tiga-tiga tebai, tiga-tiga lipih, tiga-tiga rak-rak hanam orang ahli menang kira-kiranya. Maka peringatan Rasulullah jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Kemudian dalam hal tersebut amar dengan talqin muna dengan la ilaha illallah itu amrun nadbin, ya, merupakan perintah sunat. Dan ijma' para ulama mengatakan talqin dengan la ilaha illallah ijma' para ulama. Kemudian dalam bidangnya mentalkinnya, ya, wa karahul iksara alaihi, dan para ulama dalam mentalkinkan kepada muhtadar yang orang yang kena mati dibenci apabila lilithat kalau gaya merati biasa, apalagi itu 2 ribe gitu, berarti rati ribe menang kira-kira, dan walat beriring-iring tidak boleh. Bahkan kaya menang li Allah yajira bilaqi halihi, supaya be merasa bosan terhadap muhtadar, berasa susah terhadap para muhtadar, ya. Tadi anak kita pilih, ya, yang sebab dhaqi hali, keadaan sangat mendesak dikanya, ya, tak perlu la ilaha illallah, ya. Oleh karena demikian merasa benci, ya. Dan menangsi oleh para ulama sangat benci terbicarakan sesuatu yang hanalaya, ya. Hanya oleh karena terbicarakan tatkala hadir muhtadar dengan kata-kata la ilaha illallah, sampai beta pelithat sebab di para muhtadarnya orang yang kena habis umur mendengar kata-katanya sehingga diikuti. Nah, oleh karena demikian bila takun di kitanya siga dekun, ya, siga dekun la ilaha illallah nyan kasih nampak tak ulang li, terkecuali di orang mati karena keperhabaan yang lain. La ilaha illallah homa di nyan muh nan kubah yu putoinan nanti kilo, ya, mengan kira-kira ada kala bulan bulin, ya, kalau habis membayar kredit motor, kredit Honda dan sebagainya. Yang apabila kamu tambah dengan kata yang lain, maka kita ulangi adanya supaya ulangan kita yang benar bisa diikuti sehingga menjadi akhir kalam la ilaha illallah. Menang dipegah di dalam syarah Nawawi Atim Muslim juzuk yang berakhir yang ke-6 halaman 200 sikurumlah. Kemudian menurut secara yang lain dari penjelasan ulama, kata-kata la ilaha illallah hanya taucakan Muhammadur Rasulullah kafiyatun lil mu'min, ya, kamu mada bagi kitanya orang mukmin. Dengan sebalik orang kafir hanya mada la ilaha illallah, berdoa dengan rumpa jadi meratibkan lala mantap betul ke la ilaha illallah, tidak mada, ya. Maka tidak boleh tidak bagi orang kafir, yaitu syahadah yang sempurna. Memang menjadikan li orang mukmin, ya, yang merupakan, ya, kamilatun dalam keadaan sempurna, fahasanan, lebih baik, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu sangat baik. Yang menurut dipegang li Imam Nawawi benar. Kemudian juga tersebut dalam kitab Mar'atil Mafatih yang disampaikan oleh Al-Mubarak dipegang
Wate dalam keadaan muhtadar yang kita tetap tak baca la ilaha illallah dengan be tak boleh be di hatinya. Maka oleh karena demikian dasar pendapatnya fala tusannu ziyaratu Muhammadir Rasulillah, bahkan karena lahi hadis. Itulah mangkana la ilaha illallah. Wakila, dan ada pendapat yang mengatakan tusannu ziyaratuhu, ziyaratuhu disunahkan akan melebihkannya, bahkan karena maksud dengan la ilaha illallah adalah untuk tauhid. Kemudian itulah pendapatnya nyan ulum wahid mengalih para ilatnya. Maka sekiranya kita yang tertakin orang kafir yang tetap dua kalimat syahadat. Kemudian mungkin ada tambahan baca tu wayundabu disunahkan tatakin muhtazar walau mumaizan alal ajahi pada tatakin yaitu syahadah, yaitu la ilaha illallah mantap fakat. Jadi tak pernah tatakin la ilaha illallah saja, karena hadis Muslim lakinu mautakum, talqin olehmu akan orang mati kamu, artinya man hadarahul mautu, orang yang kemung meninggal dengan kata-kata la ilaha illallah. Karena dasar hadis yang lagi kita baca benar, mangkana kalamu la ilaha illallah dakhala jannah ay ma'al faizin, kita mah. Wa illa, dan jika tidak, fakullu muslimin walau fasikan yadkhuluha walau ba'da azabin. Kan dasarnya, kan dasar hadisnya, setiap orang mukmin sepanjang ada iman dalam jiwanya, yang pertama oleh Allah walau fasikan, lain masalah le. Nanti jawab bulan ditanya yang la ilaha illallah mantan teman surga hana, tetap Allah memasukkan walau ba'da azab wa intala walaupun tidak kali. Kemudian ada pendapat yang mengatakan tatalkin Muhammadur Rasulullah pula, bayangkan Muhammadur Rasulullah, karena kasan mati ati Islam dan hana dinamakan orang Islam melainkan dengan mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rupanya pendapat tersebut mardud bi annahu muslimun, kita jika orang Islam. Jadi hana perlu tatakin yang hanya saja oleh kita wa innamal qasdu, dengan talqin tersebut khatamu kalamihi bila ilaha illallah. Tujuan utama hadir pada tempat orang yang kena meninggal, yaitu menghatamkan, menutup kalamnya orang tersebut dengan la ilaha illallah, supaya menghasilkan sawab balasan yaitu dalam hadis mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, sebagai sawab, sebagai balasan tamang surga. Yang kapasti berdasarkan hadis. Teman yang lain lagi kabar itu adalah fadlillah, sepanjang ada iman dalam benak kita ataupun dalam jiwa katanya. Mungkin yang dapat orang sampaikan, akan kekurangan yang akan disampaikan oleh guru-guru yang lain. Amin ya mujibas sailin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.